Di tengah tragedi di Stadion Kanjuruhan, Timnas Indonesia di berbagai level umur berhasil tampil gemilang. Setelah lolos dari sanksi FIFA, kini peluang Timnas untuk menorehkan prestasi baik di Asia maupun dunia kembali terbuka lebar. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat malam Bungkus, apa kabar? Selamat malam Reza, kabar baik, Alhamdulillah. Baik, Bungkus, tidak ada sanksi apapun dari FIFA. Apakah ini artinya kita bisa bernapas lega, Bungkus? Iya, yang pertama tentu saja kita harus mengucap syukur Alhamdulillah ya, karena kita lepas dari ancaman sanksi. Meskipun secara pribadi saya sejak awal meragukan FIFA akan menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Karena pada dasarnya FIFA jarang sekali menjatuhkan sanksi untuk peristiwa-peristiwa yang sifatnya internal, kompetisi domestik, kecuali apabila di sana ada warna politik yang terlibat. Dan dalam kasus di Kanjuruhan ini kan sebetulnya tidak ada sama sekali hal tersebut. Ditambah lagi FIFA juga melihat dengan nyata bagaimana pemerintah Indonesia begitu serius, bahkan Bapak Presiden begitu besar perhatiannya terhadap upaya untuk membenahi persoalan sepak bola Indonesia, sehingga FIFA saya pikir tidak punya alasan sama sekali memang untuk menjatuhkan sanksi bagi Indonesia, dan justru kemudian memberikan support bagi Indonesia untuk keluar dari persoalan ini dengan melangkah lebih jauh dengan melakukan transformasi. Ini saya pikir kita harus berterima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah menunjukkan perhatian yang luar biasa, sehingga sepak bola Indonesia tidak saja terlepas dari sanksi, tapi juga sekarang siap melangkah lebih maju. Momentum insiden Kanjuruhan justru menjadi semacam wake up call yang membuat kita secara kolektif memiliki kesadaran bersama bahwa kita harus melangkah lebih jauh lagi. Baik, artinya komunikasi intens yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sehingga itulah menjadi kunci di mana FIFA tidak menjatuhkan sanksi apapun kepada Indonesia. Begitu, Bungkus? Betul, jadi FIFA itu seringkali melihat bahwa komitmen negara itu menunjukkan bagaimana kepedulian terhadap perkembangan sepak bola. Dan bagi FIFA itu penting. Nah, yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia itu kan komitmen untuk membantu meningkatkan level sepak bola Indonesia. Negara tidak ikut campur urusan teknisnya, tapi negara berusaha mendorong kemajuan sepak bola Indonesia. Itulah sisi yang dilihat oleh FIFA. Jadi saya pikir FIFA sangat mengapresiasi komitmen dari pemerintah Indonesia, dari Bapak Presiden terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Terwujud salah satu realisasinya berupa terwujudnya yang namanya tim independen pencari fakta. Itu kan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan di Kanjuruhan dan kemudian melakukan langkah yang lebih reformatif untuk meraih kemajuan yang lebih jauh lagi di dalam persepak bolaan Indonesia. Jadi itulah saya pikir dasar mengapa FIFA tidak berpikir soal sanksi. Saya juga tidak pernah mendengar dari teman-teman di FIFA itu ada wacana untuk sanksi. Saya tidak pernah mendengar juga. Lebih banyak keinginan untuk membantu memperbaiki sepak bola Indonesia. Oke, menarik juga kalau kita bahas terkait dengan ada kerjasama nantinya antara pemerintah dan juga FIFA untuk membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Ini sebenarnya apakah FIFA pernah melakukan ini ke negara-negara lain? Sejauh mana tim transformasi ini akan berfungsi atau akan berguna untuk membangun sepak bola Indonesia lebih baik lagi ke depan? Iya, kalau namanya tim transformasi mungkin hal yang berbeda ya di berbagai negara. Biasanya FIFA itu memberikan bentuk asistensi ya terhadap negara-negara yang membutuhkan upaya untuk membangun sepak bolanya, mereformasi. Itu pernah dilakukan. Bahkan Indonesia pun sebetulnya pernah juga mendapat supervisi dari FIFA dalam beberapa tahun yang lalu. Mungkin kita ingat zamannya Ibu Rita Subowo dulu. Itu juga FIFA juga ikut membantu turun tangan, memberikan advice, memberikan arahan bagaimana memperbaiki sepak bola Indonesia. Ini sudah dilakukan juga oleh FIFA terhadap beberapa negara di Asia maupun di Afrika. Hanya saja memang menarik di sini bahwa FIFA terhadap Indonesia ini memberikan perhatian yang sangat serius, dan bahkan komunikasi antara Presiden FIFA dengan Presiden Republik Indonesia itu berjalan sangat intens. Dan itu yang kemudian menjadi salah satu sisi positifnya adalah lahirnya jaminan dari FIFA bahwa FIFA tidak akan memberikan sanksi. Ini menjadi hal yang menurut sangat menarik. FIFA melihat Indonesia ini sebagai negara sepak bola ini sangat potensial. Indonesia ini bisa dibilang salah satu crazy football country ya di dunia ini. Tidak banyak negara yang penggemar sepak bolanya begitu luar biasa, antusiasmenya begitu luar biasa. Rata-rata jumlah penonton di stadion untuk kompetisi domestiknya cukup tinggi, apalagi kalau tim nasional, bahkan tidak hanya tim nasional senior tapi juga kelompok usia muda.
itu FIFA melihat itu sebagai potensi. Karena FIFA juga butuh semacam ini ya, ikon-ikon untuk memberikan contoh bagaimana sepak bola dikembangkan. Indonesia ini menurut FIFA salah satu contoh yang baik untuk ditiru oleh banyak negara berkembang yang lain. Hanya saja memang harus diakui bahwa sejumlah PR masih kita miliki, tidak hanya persoalan infrastruktur sebetulnya, ada persoalan SDM, persoalan tata kelola. Karena itu kalau FIFA masuk memberikan asistensi dalam bentuk wujud tim transformasi, ini diharapkan bisa mempercepat proses pembenahan itu. Oke, tim transformasi ini kan juga disebutkan tadi dalam 5 perintah FIFA, yaitu ada pendampingan untuk PSSI misalnya, terkait dengan pendampingan dari para ahli di bidangnya. Nanti juga Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada bulan Oktober ataupun November untuk berdiskusi dengan pemerintah. Ini sebenarnya pendampingannya ini seperti apa dan sejauh mana FIFA akan ikut membenahi sepak bola Indonesia? Jadi kalau dalam konteks sepak bola, FIFA tetap melihat bahwa PSSI lah yang menjadi wakil mereka di Indonesia. Jadi tidak akan terlepas, ini pasti FIFA akan tetap melihat PSSI. Indonesia itu bagi FIFA ya PSSI. Jadi nanti dalam konteks transformasi ini, FIFA akan tetap menjadikan PSSI sebagai lokomotifnya, penggeraknya. Pemerintah Indonesia mendukung arah transformasi itu. Nah cuma memang FIFA mungkin juga yakin bahwa Indonesia butuh lebih dari sekedar orang-orang yang dimiliki Indonesia. Karena itu FIFA akan mengirimkan orang-orang terbaiknya, entah itu di bidang infrastruktur, di bidang safety dan security, di bidang tata kelola kompetisi. Mereka akan datang ke Jakarta memberikan arahan bagaimana seharusnya pelaksanaan security dan safety itu dilakukan di stadion, bagaimana stadion-stadion itu standarnya seperti apa. Indonesia punya banyak stadion bagus, tapi standar security dan safety-nya dianggap belum maksimal, dan itu mungkin nanti yang akan diasistensi oleh tim dari FIFA. Apa saja yang perlu diperbaiki kekurangannya, perubahannya apa. Di bidang security juga akan disupervisi oleh FIFA bagaimana standar security-nya, bagaimana pengamanan pertandingan, bagaimana kehadiran petugas keamanan di dalam stadion, apakah mereka boleh berseragam atau tidak, kapan saatnya digunakan alat untuk menghalau massa, alatnya bentuknya seperti apa, apakah itu boleh gas air mata, apakah boleh water cannon, itu nanti akan disupervisi secara detail oleh FIFA. Termasuk nanti supervisi dalam tata kelola kompetisi, bagaimana mengatur jadwal, bagaimana memilih jam tayang yang ideal, bagaimana mengatur jadwal pertandingan antara pertandingan pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga, jedanya seberapa lama, itu nanti akan disupervisi. Hal-hal yang sebetulnya sebagian orang Indonesia sudah paham itu. Cuma kadang-kadang di Indonesia implementasinya tidak dilakukan secara maksimal, sehingga akhirnya kita membutuhkan supervisi tangan yang lebih kuat dari lembaga suprastruktur di atasnya, entah itu FIFA maupun AFC, yang bisa diharapkan memberikan pressure supaya itu dilaksanakan, diimplementasikan. Pasti FIFA juga tidak akan hanya menggandeng PSSI, pasti akan melibatkan AFC juga. Kenapa implementasinya tidak berjalan dengan efektif, Bungkus? Terkait juga kalau kita bicara tadi Anda singgung soal pengaturan jadwal, ini juga menjadi arahan ataupun perintah dari FIFA. Bagaimana jadwal pertandingan nanti tidak boleh lebih dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan juga pertandingan liga hanya bisa berlangsung Sabtu dan Minggu atau akhir pekan. Apakah ini bisa menjamin ke depan kita tidak melihat lagi adanya pertumpahan darah di dalam stadion, Bungkus? Kalau soal jadwal itu nanti akan bisa didiskusikan ya. Ini debatable ya, karena beberapa pertandingan Liga Champion juga sebetulnya mainnya agak cukup malam ya. 1945 tuh ada Liga Champion 2045, tapi ini persoalan debatable ya. Tapi yang lebih penting itu seperti yang tadi Anda tanyakan, mengapa implementasinya kadang-kadang di kita ini nggak jalan. Sekarang contoh kecil aja begini, yang namanya kompetisi mau digelar ketika masih ada Badan Olahraga Profesional Indonesia, BOPI dulu. BOPI itu selalu akan memastikan kepada pihak operator kompetisi, akan bertanya dulu, apakah utang-utang klub tahun kemarin terhadap gaji pemain sudah dilunasi? Apakah stadion yang akan dipakai sudah diperiksa kelayakannya? Apakah kontrak pemain untuk menjalani musim baru ini sudah beres? Nah itu kan implementasi, itu kan standar yang juga diminta oleh FIFA. FIFA ini kalau kompetisi mau bergulir, minta masalah-masalah musim sebelumnya dibereskan. Nah kadang-kadang hal itu tidak diimplementasikan dengan baik oleh penyelenggara kompetisi. Makanya dulu Kemenpora punya yang namanya organ POPI yang memastikan bahwa apa yang sudah menjadi standar itu dipatuhi. Nah sekarang implementasinya menurut saya
menjadi agak sedikit kendor karena organ yang mengawasi kompetisi profesional, olahraga profesional, Badan Olahraga Profesional atau BOPI sudah tidak ada lagi. Jadi pengawasan terhadap implementasi itu menjadi semakin kendor ketika BOPI tidak ada lagi. Bukan berarti negara tidak mengawasi, bukan. Tapi dulu negara bisa punya instrumen yang namanya BOPI yang secara khusus mengawasi. Nah sekarang dengan tidak adanya instrumen yang secara khusus mengawasi, menjadi pengawasannya semakin kendor. Karena itu salah satu transformasi yang nanti harus dilakukan kalau menurut saya adalah memperkuat pengawasan terhadap implementasi aturan main yang sudah ditetapkan. Implementasi SOP yang sudah disepakati. Olahraga profesional itu olahraga yang berisiko. Olahraga yang apalagi kalau melibatkan jumlah massa besar seperti sepak bola, bulu tangkis, basket. Karena itu butuh ada lembaga atau instrumen pengawasan. Negara waktu itu punya instrumen pengawasan namanya BOPI. Setelah BOPI dibubarkan mungkin nggak masalah kalau memang dibubarkan. Tapi harus ada instrumen lain yang menggantikan fungsi BOPI itu. Nah itulah yang sekarang menurut saya tidak kita miliki yang nanti akan menjadi catatan bagi transformasi ke depan. Oke, baik Bungkus, kita harapkan hadirnya FIFA ikut dalam proses transformasi bersama pemerintah bisa menyelamatkan potensi besar sepak bola Indonesia ke depan. Terima kasih Bungkus Naini sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.